H+3 Lebaran arus balik di tol Cipali meningkat signifikan. Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 tol Cipali sampai KM 70 tol Cikampek. Sementara itu arus balik pemudik motor di jalur selatan juga mengalami kepadatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Joy Jonas dari tol Cipali dan Sabago Viesasa dari jalur selatan Nagrek. Kita ke rekan Joy terlebih dahulu, bagaimanakah kondisi terkini tol kilometer 188? Ya, Zilvia dan Egan, selamat sore. Saat ini saya berada tepat di kilometer 188 tol Cipali. Saat ini bisa dilihat di belakang saya, pemirsa, bahwa one way lokal telah berlangsung sejak pukul kurang lebih 14:30 yang lalu. Dan saat ini one way lokal terus berjalan karena memang volume kendaraan arus balik telah meningkat, pemirsa. Memang dari data yang kami peroleh bahwa 1 jam peningkatan volume kendaraan arus balik dari arah Cirebon menuju arah Jakarta itu sekitar 40%. Sehingga memang pihak kepolisian menilai bahwa one way ini diperlukan untuk mengurangi tumpukan kendaraan yang mau untuk pulang kembali ke Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait one way ini sampai kapan dan bagaimana rencananya untuk besok di tol Cipali ini, saat ini telah bergabung bersama saya Kasat Lantas Polresta Cirebon, Bapak Kompol Mangku Anom. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, Bapak, bagaimana sebenarnya one way lokal ini dilaksanakan, Pak? Bisa tolong dijelaskan sedikit, Pak? Ya, sebagaimana arahan dari Bapak Kakor Lantas Polri dan Bapak Dirlantas, dengan pertimbangan jumlah arus yang sudah cukup meningkat dari arah Jawa Tengah menuju arah Jakarta, maka diberlakukan one way sepenggal. Di mana one way sepenggal ini diharapkan dapat mengurangi beban arus yang sudah menuju arah Jakarta. Ini kami berlakukan tadi pukul 16.30 sore ini, dan kemungkinan masih berlangsung sampai dengan esok hari dengan pertimbangan kepadatan arus. Apabila masih cukup padat akan mungkin bertambah hingga ke perbatasan Jawa Tengah dan mungkin akan dilaksanakan pada saat puncak arus di kilometer 414 sebagaimana disampaikan Bapak Kakor Lantas Polri, diprediksi pada tanggal 5 atau 6 hari Sabtu atau Minggu. Bapak, bagaimana besok, kapan sih Pak, bagaimana menentukan untuk diperpanjang Pak seperti itu Pak untuk one way lokalnya? Apa aja sih Pak yang diperhatikan Pak untuk memutuskan one way lokal dilanjutkan? Ya, tentunya traffic counting atau penghitungan jumlah kendaraan dengan menghitung beban arus yang sudah ada di jalur tol. Dan ini dilakukan oleh pihak Korlantas Polri dengan berbagai pertimbangan mulai dari para operator tol, yaitu para penyelenggara seperti Jasa Marga dan Astra Cipali yang ada di wilayah hukum kami, serta Semesta Marga Raya yang ada di wilayah hukum kami. Bapak, ada himbauan nggak Pak untuk para pemudik yang melalui jalan tol Cipali ini Pak? Ya, tentunya kepadatan yang mungkin teman-teman pemudik rasakan di beberapa titik itu mungkin akan dilakukan rekayasa, dan kami mengharapkan kepada seluruh pemudik untuk dapat mematuhi atau mengikuti himbauan dari para petugas kami, karena tentunya rekayasa tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Dan kepada seluruh teman-teman pemudik, banyak yang memanfaatkan rest area dan kami sangat bersyukur akan hal itu, karena tentunya beberapa titik lelah yang ada di jalur tol ini dapat dikurangi dan resiko faktor kecelakaan pun dapat dihindari. Dan satu lagi teman-teman, di jalur tol wilayah hukum Polresta Cirebon sendiri hujannya cukup deras beberapa hari ke belakang. Jarak pandang tentunya akan terbatas, jadi teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraannya. Pak Anom, terima kasih waktunya telah bergabung bersama Metro TV. Selamat kembali bertugas Bapak. Ya, demikian Zilvi dan Egan. Jadi memang one way lokal ini akan ada kemungkinan untuk diperpanjang, bahkan bisa one way secara keseluruhan atau one way secara nasional melihat volume kendaraan, karena berdasarkan informasi yang kami dapat memang puncak arus balik ini diprediksi akan ada di tanggal 4 dan di tanggal 5 besok. Dan juga bagi Anda yang melalui khususnya kota Cirebon maupun di jalur arteri maupun di jalur tol, harap berhati-hati karena memang sejak 2 hari yang lalu selalu turun hujan. Dan ini juga dapat menyebabkan resiko, meningkatkan resiko, sehingga bagi Anda yang melalui jalan tol Cipali dan arteri Cirebon bisa untuk berhati-hati. Demikian Egan dan juga Zilvia, kembali ke studio.
Baik, dari Cirebon kita ke Nagrek. Sabago, bagaimana kondisi arus balik di jalur selatan Nagrek? Ya, selamat sore Egan, Zilvia dan juga pemirsa. Ini arus balik Lebaran 2025. Volume kendaraan di jalur selatan Jawa Barat, terutama yang mengarah ke Bandung, Jakarta dan juga sekitarnya ini terus mengalami peningkatan. Di tempat saya melaporkan di Jalan Raya Garut Bandung, ini terjadi kemacetan mengarah ke Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung. Kendaraan pribadi roda 4 melakukan perjalanan arus balik di kawasan Garut, Kabupaten Tasik. Ini terpantau mengalami kemacetan di alun-alun Leles menuju Kadungora. Dan kalau kami pantau saat ini, petugas dari Satlantas Polres Garut sedang memberlakukan sistem one way yang mengarah ke arah Bandung. Selain itu, pemudik motor pun ini terpantau melakukan arus balik di Jalan Raya Garut Bandung. Ada juga bis-bis angkutan umum Garut Jakarta, Singaparna Bekasi juga melintas melalui jalur ini. Dan memang cuaca pada sore menjelang malam hari ini hujan cukup deras. Pemudik sepeda motor pun ini tampak berteduh sebelum melanjutkan perjalanan. Kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas ini selain volume kendaraan yang meningkat, juga ini diakibatkan oleh aktivitas warga dan juga perlintasan kereta api di stasiun Leles. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik di jalur selatan Jawa Barat, ini selain diperhatikan cuaca juga perlu diperhatikan kondisi kendaraannya, karena di jalur selatan Jawa Barat ini medan ataupun jalurnya ini cukup berkelok dan juga terjal. Demikian Silvia, kembali ke Anda di studio. Atas informasinya Sabago Visasa dari Nagrek dan Joy Jones dari Cipali, Cirebon.